Halo Sobat Kompas TV, kembali kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Rabu 9 Februari 2022. Bersama saya Sinta Melenia di Top 3 News Kompas TV. Oke Sobat Kompas TV, kita ke berita pertama. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf pasca ricuh pengukuran lahan tambang di Desa Wadas, Purworejo. Berikut liputannya untuk Anda. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf dan meminta warga Wadas tidak perlu takut dan khawatir karena menurutnya hanya dilakukan pengukuran tanah saja bagi yang sudah setuju. Ganjar juga mengunjungi lokasi Desa Wadas bersama Kapolda Jawa Tengah untuk bertemu sejumlah warga dan menjelaskan perbedaan pendapat yang terjadi pada Selasa kemarin hingga terjadi ricuh. Ganjar juga melaporkan situasi terkini kepada Menko Polhukam. Yang pertama, saya menyampaikan minta maaf pada seluruh masyarakat, khusus masyarakat Purworejo dan khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf. 346 bidang sudah setuju, 133 masih menolak dan sisanya belum memutuskan. Dan pengukuran ini sekali lagi hanya dilakukan untuk warga yang sudah setuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama memenuhi panggilan Puspomat guna dimintai keterangan terkait pelaporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Pihak koordinator Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama menyebut pihaknya juga membawa berkas yang berisi sejumlah barang bukti. Seperti bukti video YouTube wawancara Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dengan salah satu podcaster, potongan khusus objek perkara, hingga transkrip percakapan tersebut. Nah, panggilan ini mungkin untuk investigasi atau klarifikasi, ya kan, atau butuh bahan-bahan BB yang lain, ya mungkin aja gitu. Jadi kita nggak tahu, kita kan yang dipanggil. Kita udah bawa ini bukti video dari YouTube, wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier di menit sekian kami siapkan. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara. Nah, kita bawa juga transkripnya. Nah, yang pelapor sampaikan kepada kita bahwa dia itu merasa tersinggung karena selain itu menyinggung, menurut dia orang disamakan dengan makhluk, maksudnya Tuhan disamakan dengan makhluk, maaf, itu dia tersinggung. Dan kebetulan dia masih ingat memorinya kasus Ade Armando. Nah, sampai saat ini dia bilang dia sedang monitoring kapan dinaikkan, kapan perkara ini dinaikkan. Ternyata kok muncul lagi dengan hal yang sama. Jadi dia sebagai umat Islam merasa memberanikan diri untuk melaporkan hal ini. Cuma itu aja yang dia sampaikan sama kami. Berita terakhir, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik interpelasi ajang Formula E. Tiba di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, agenda rapat kali ini dinyatakan terbuka untuk umum. Prasetyo Edy juga klarifikasi aduan 7 fraksi yang menolak interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E. Prasetyo Edy juga yakin dirinya tak melanggar kode etik apapun selama rapat bersama Badan Musyawarah kala itu. Terjadinya tanggal 27 September 2021 mengenai Badan Musyawarah, ada di poin ke-8 usulan tambahan dari anggota Badan Musyawarah mengusulkan hak interpelasi untuk diparipurnakan. Paripurna itu belum 100% untuk memutuskan ini baru korum atau tidak korum. Dari usulan 33 orang itu sudah seperti mana sudah masuk. Nah, diputuskan. Nah, ternyata tidak korum. Dari 51 itu tidak korum. Akhirnya saya skos pada tanggal 28 September 2021.
Nah, saya dilaporkan oleh 4 wakil pimpinan Dewan ke Badan Kehormatan. Nah, Badan Kehormatan menerima. Nah, hari inilah yang terjadi, saya mengklarifikasi salah saya di mana. Gitu. Karena semua adanya di Badan Musyawarah, itu dilaksanakannya di BAMUS. BAMUS itu tugasnya apa sih? Mengagendakan agenda kepentingan kinerja kerja daripada anggota dewan. Di situ rata-rata bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi bukan dia minta 10, istilahnya ada agenda 7 yang baru musyawarahkan. 7 ini terima, enggak, bisa juga 2 yang terima. Itu kan diskusi semua fraksi ada di situ di Badan Musyawarah. Dan saya tidak keluar dari Badan Musyawarah, saya pertanyakan dan usulan itu di dalam rapat Badan Musyawarah untuk mempertanyakan hak dewan, yaitu interpelasi itu. Karena bukan apa-apa, sekali lagi saya fraksi PD Perjuangan. Saya menandatangani hak interpelasi di lantai 8 di fraksi kami. Setelah saya ke lantai 10 kan saya sebagai ketua dewan, saya menerima itu 33 orang. Dan itu kan harus dituntaskan, Pak. Jangan jadi PR buat kita di dewan. Nah, itu dilaksanakanlah, itu terjadi di Badan Musyawarah. Ya, nanti keputusannya apa? Tanyakan kepada Bapak Badan Kehormatan, Bapak Nawawi. Karena ini kan klarifikasi saya merasa nggak bersalah kok sampai hari ini. Gitu loh, ya. Oke sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan tentunya jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV. Saya Sena Milenia pamit undur diri dan sampai jumpa.